Nah, Kak Iya. Cora, ini sekarang kita bersama-sama mendengarkan cerita yang kedua. Bagaimana? Siap, iya Kamora dan Gasi udah siap untuk kembali bercerita. Masih tentang cita-cita dan juga masih dalam rangka kita memperingati Hari Kartini. Pastinya tokohnya lagi-lagi perempuan. Iya, karena apa ya, kalau misalnya kita kemampuan itu memang antara laki-laki dan perempuan tuh pasti ada perbedaan gitu ya. Tapi untuk berkompetisi dalam banyak ranah gitu ya, insya Allah antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, tadi kan Mbak Demin udah nyanyiin Lakada Burung Kakak Tua gitu ya. Wah. Tentunya kalian jadi ingat gitu ya, di rumah barangkali ada binatang peliharaan, tolong deh itu disayangin gitu. Terus kemudian juga dirawat baik-baik gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita juga seneng loh kalau misalnya binatang peliharaan kita itu tumbuh dengan sehat. Nah, teman-teman, kebetulan hari ini Kak Mora juga biasanya bersama dengan teman-teman PPMI Malang Raya gitu ya. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan untuk acara Silaknas, Silaturahmi Akbar tingkat nasional di Surabaya dan juga dalam rangka memperingati Milad PPMI yang ke-18. Jadi usianya PPMI itu sudah 18 tahun teman-teman. Nah, pertanyaannya, PPMI itu apa? PPMI itu Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia gitu ya. Kita mendongeng dalam banyak event gitu ya. Event-event semacam PHHI, PHHN, PHBI, PHBN gitu ya. Peringatan Hari Besar Islam ataupun peringatan Hari Besar Nasional. Dan yang ingin kita sampaikan adalah ketika kita menceritakan ada nilai-nilai sebenarnya yang ingin kita tanamkan dalam yang kita selipkan gitu ya secara intrinsik gitu ya, implisit dalam cerita-cerita kita. Nah, untuk itu Kamara sampaikan selamat milad PPMI yang ke-18. Semoga senantiasa istiqomah dalam dakwah kisahnya untuk anak Indonesia. Harapannya Indonesia berkisah, Indonesia berkah. Dan apapun yang kita tanamkan semoga menjadikan salah satu benih karakter baik untuk Indonesia di masa depan gitu teman-teman. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, karena berhubungan dengan PPMI gitu ya, dengan pencerita ataupun pendongeng, maka cerita kedua Kamora ini adalah tentang pendongeng cilik gitu ya, pendongeng cilik. Wah, siapa yang suka bercerita? Saya. Siapa yang suka bercerita? Saya. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Itu juga saya. Masya Allah. Teman-teman yang ganteng dan cantik yang luar biasa di sebuah desa. Oh, tuh kakak. Apa? Judulnya apa? Oh iya. Judulnya adalah Pendongeng Kecil. Wah, pendongeng kecil itu nggak kalah loh dari Kak Mora. Iya, kemampuan orang itu bahkan bisa di atas rata-rata. Iya, nggak selalu kemampuan anak kecil itu kalah sama orang dewasa. Bahkan mungkin bisa jadi tekniknya itu bisa karena latihan gitu ya. Terus kemudian dia juga punya ketekunan, maka dia bisa menjadi orang yang keren, menjadi pendongeng yang hebat, begitu. Dan pastinya itu juga bagian dari sebuah cita-cita. Kalau kita cita-citanya Kak Wara dulu jadi pendongeng ya. Kak Wara dulu cita-citanya sederhana. Cita-citanya Kak Wara sebenarnya jadi ibu rumah tangga. Sama seperti si Rara, cuman ibu rumah tangga yang punya karir di ranah publik gitu ya. Seperti sekarang. Jadi kalau misalkan ranah domestiknya adalah ibu rumah tangga, tapi Kamora ranah publiknya ya selain jadi guru, Kamora juga pendongeng keliling dan juga macam-macam wis, iya wis macam-macam wis. Nah, ceritanya sekarang anak ini namanya
Aisyah. Namanya Aisyah. Iya, judulnya Pendongeng Cilik. Aisyah, Pendongeng Cilik. Wow. Teman-teman, kalian kalau dengerin dongeng itu apa toh? Dongeng itu ada salah satu gurunya Kak Mora itu yang bercerita gini. Kalau kamu mendengarkan sebuah dongeng, dongeng itu memiliki makna filosofi dongeng gitu ya. Wih, dongeng gitu ya. Dong. Kamu dong nggak sih kalau Kak Mora cerita kayak gini? Dong itu artinya paham gitu ya. Ing. Ing itu di dalam sesuatu bahasa Jawa ya. Jadi dongeng gitu ya. Gurunya Kamora itu bilang kalau kamu mendengarkan sesuatu dan kamu paham dalam nilai yang disampaikan dalam sesuatu yang tersampaikan tadi itu ya sebuah cerita, maka sebenarnya disitulah nilai yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan oleh seorang pencerita. Jadi kalau misalkan kamu punya cita-cita, berarti kamu nggak usah malu meskipun cita-citamu hanya jadi ibu rumah tangga gitu. Karena apa? Karena takdir Allah itu luar biasa gitu ya. Kalau misalkan itu takdir kalian, Allah pasti akan kasih jalan supaya menemui kalian. Weh. Tapi Ingat apa, Kak? belajar. Laki-laki kan? Belajar. Iya, nggak ada yang namanya cita-cita terkabul tanpa belajar. Iya, sama seperti Aisyah ya. Suatu sore Aisyah itu sedang duduk-duduk di bawah pohon. Rumahnya ada pohon mangganya. Sekarang masih belum masa berbuah. Sekarang masih musim gugur, jadi masih banyak itu daun-daun berguguran. Ketika dia melihat daun-daun berguguran, dia kemudian bergerak dan mengambil SAPU. Sapu. Iya, mengambil sapu. Kalau sapu yang buat nyapu daun-daun di tanah itu namanya apa? Sapu korek. Sapu korek itu wong Jawa. Iya, sapu lidi. Iya, sapu lidi. Halo teman-teman, kalian punya sapu lidi nggak di rumah? Punya dong. Nah, setelah dia menyapu sampai halamannya bersih, kemudian dia memanggil teman-temannya. Teman-teman di samping rumah, ada Solihah, ada Aulia, ada Fatimah kecil, terus kemudian ada yang banyak deh pokoknya. Iya, Dipanggilnya. Teman-teman, ayo kita ngumpul. Begitu teman-temannya dipanggil Aisyah, semuanya masuk ke halaman rumah Aisyah. Mereka duduk mengelilingi Aisyah sambil bertanya, terutama si Fatimah kecil. Mbak Aisyah hari ini mau cerita apa? Aku sudah tidak sabar lagi. Aisyah kemudian berkata, aku hari ini mau bercerita tentang raksasa. Ada raksasa. Aku takut kalau raksasa. Yang lain, Kakak. Aku gak mau dengerin raksasa. Wah, kalau begitu ceritanya tentang burung kecil aja. Burung kecil mencari ibunya. Dia berteriak-teriak karena lapar. Ibu, kamu di mana? Meskipun lapar, karena dia belum bisa terbang, dia tetap sabar menunggu ibu di sarangnya. Sampai kemudian terlihat ibunya datang mengepakkan sayap. Burung kecil itu merasa sangat senang ketika ibunya datang membawa makanan. Tahu nggak, makanan apa yang dibawa oleh ibu? Ya, makanan itu adalah cacing. Cacing itu dibawa di paruhnya dan kemudian diberikan kepada anaknya yang menunggu di sarang. Nah, si burung kecil mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Terima kasih ibu, alhamdulillah aku jadi kenyang. Begitulah Aisyah bercerita. Dia bisa mengubah-ubah suara sesuai dengan karakter tokohnya. Semua teman-temannya melihat dengan antusias. Aisyah merasa senang sekali. Karena apa?
karena apa yang diceritakannya ada yang mendengarkan dengan bahagia. Suatu hari, guru di sekolah Aisyah bernama Purina memanggil Aisyah ke kantor. Aisyah, Bu Guru tahu kamu suka mendongeng kan? Iya Bu, jawab Aisyah malu-malu. Tahu nggak kamu, minggu depan ada acara Hari Kartini. Terus kenapa Bu? Hari Kartini itu ada lomba di gugus kita. Lomba apa Bu Guru? Lomba itu lomba bercerita. Kamu mau ikut nggak? Wah, ada lomba bercerita? Aisyah diajak Bu. Aisyah mau Bu. Baik kalau begitu. Besok kamu mulai latihan ya. Nanti Bu Guru daftarkan. Ingat, latihannya yang sungguh-sungguh. Siap Bu. Aisyah merasa senang karena mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba di kecamatan. Sepulang sekolah, dia kemudian bercerita kepada ibunya. Ibu, Aisyah mau ikut lomba mendongeng di kecamatan untuk Hari Kartini. Masya Allah. Wah, itu kesempatan langka. Kesempatan yang sangat bagus seperti itu jangan disia-siakan. Berlatih ya nak. Siap Ibu. Sejak hari itu, Aisyah mulai berlatih dengan serius. Ia memilih cerita tentang kebaikan, persahabatan, dan kejujuran. Tahu nggak apa yang dilakukannya? Apa Kak? Dia berlatih di depan cermin. Dia mengamati ekspresi wajahnya ketika sedang bersedih. Dan juga sedang senang, dia berusaha untuk menghayati cerita yang dibawakannya. Setelah dia merasa cukup, dia kemudian berlatih di depan ibunya dan kembali berlatih di depan teman-temannya. Bahkan saking serunya, dia berlatih di depan ayam-ayamnya. Setiap waktu dia berusaha untuk memperbaiki cara dia menyampaikan cerita. Suaramu sudah bagus, Nak, tapi coba ekspresinya dibuat lebih kuat. Kalau misalkan lagi sedih, itu matanya sedikit menyipit. Terus kemudian juga bibirmu jangan seperti orang sedang tersenyum. Iya, Ibu, terima kasih. Oh ya, tuh lihat, gerakan tanganmu sudah bagus. Tapi power suaranya awas diganti-ganti. Nggak harus selalu nadanya sama. Jadi kalau misalnya harus berbisik, ngomongnya juga berbisik aja. Iya Bu, terima kasih. Aisyah mendengarkan semua saran dengan baik. Hari lomba pun telah tiba. Bu Guru mengantarkan Aisyah untuk lomba. Tapi tahu nggak kalian, namanya lomba pasti ada rasa gelisah. Semalam Aisyah tak mampu tidur nyenyak. Dia berkata kepada Bu Guru, Bu Guru, bagaimana kalau nanti penampilanku jelek? Tenang, kalau kamu tenang, kamu pasti akan bisa bercerita dengan baik. Bagaimana kalau aku lupa ceritanya, Bu Guru? Sekali lagi Aisyah, syarat utamanya adalah tenang. Oh, tenang ya Bu? Iya, ambil nafas, tarik nafas panjang, hitung 1, 2, 3, hembuskan. Terus kemudian karena kita muslim, baca sholawat, setelah itu baru kamu mulai. Jadi jangan terburu-buru, begitu kamu memegang mic. Iya Bu Guru. Kasih ikut-ikut aja. Siap Bu Guru. Tangannya Aisyah mulai berkeringat dingin, tapi dia menguatkan hatinya. Aku kan sudah berlatih dengan baik. Semoga saja aku tidak lupa akan ceritanya.
Kemudian hari itu setelah disebutkan satu demi satu peserta lomba, sampailah ke nomor Aisyah. 17. Atas nama Aisyah, silakan maju ke atas pentas. Aisyah naik ke atas panggung. Hatinya berdegup kencang. Tapi dia ingat kata Bu Guru. Menghela nafas panjang dan menghempaskannya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, Aisyah kemudian bercerita dengan lancar. Ketika dia mengamati, ternyata ruangan itu penuh dengan orang. Saat pertama, dia merasa gugup. Namun setelah itu, dia mulai lancar bercerita dan kemudian mulai menikmati ceritanya sambil mengekspresikan apa yang menjadi isi ceritanya. Ketika lucu, dia tertawa. Saat serius, ekspresi wajahnya juga sama. Apalagi ketika marah, dia mengekspresikan mata yang melotot dan juga wajah yang sangat berkeras. Akhirnya, dia menjadi anak yang berani. Dia bercerita dengan hati yang senang. Begitu selesai tampil, suasana pun mulai riuh. Tepuk tangan. Aisyah terkejut. Ia tersenyum lebar. Rasa takutnya hilang. Tiba-tiba saja ia merasakan hatinya lapang karena dia merasa sangat bahagia telah menyelesaikan ceritanya di atas panggung. Ya Allah, ternyata latihannya nggak sia-sia. Aisyah sudah selesai tampilnya. Kemudian semua peserta berkumpul di depan panggung. Semua sudah menanti siapa ya yang kira-kira menang lomba bercerita dengan tema Hari Kartini. Wah, juri mulai mengumumkan pemenang. Juara harapan, Fatima. Juara 3. Juara 3 siapa ya? Juara 3 ada namanya Riko. Juara 2. Dan kemudian sampai ternyata nomor juara 2 nggak ada namanya Aisyah. Aisyah menghela nafas dan mulai merasa, baiklah, sekalipun aku sudah berlatih dengan keras, sepertinya belum saatnya aku menjadi juara. Tidak apa-apa. Yang penting aku merasa senang. Dan ketika juri mengumumkan juara 1, inilah dengan nama Aisyah. Aisyah tidak percaya. Wajahnya berbinar-binar dan kemudian dia berdiri. Beneran? Aku juaranya? Wah, ayo Aisyah, maju. Teman-temannya mendorong Aisyah untuk maju. Ayo, beneran itu kamu. Aisyah naik ke panggung dengan langkah pelan. Ia menerima piala dengan tangan gemetar. Namun, kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia. Setelah selesai acara, Aisyah memeluk gurunya. Bu Guru, terima kasih. Aisyah sudah menang. Aisyah berterima kasih kepada Bu Guru karena memberi kesempatan Aisyah untuk ikut lomba. Bu Guru tersenyum sambil berkata, Bu Guru bangga padamu, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu berani dan telah berani berproses sampai selesai. Aisyah mengangguk senang. Ia belajar satu hal penting, bahwa keberanian lebih penting daripada rasa takut. Dan ketika melakukan segala sesuatu, ingatlah untuk tetap tenang.
karena ketenangan akan mengantarmu untuk melakukan segala sesuatunya dengan lancar. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau jadi orang yang hebat, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah belajar. Belajarnya yang tekun ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau jadi yang hebat, kita harus belajar dengan tekun dan istiqomah. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi hal terbaik. Iya teman-teman, jadi kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu dengan senang, terus kemudian juga melakukan segala sesuatunya dengan tekun, insya Allah kehebatan itu akan datang dengan sendirinya. Gak ada orang yang hebat tanpa belajar ya teman-teman, bukan begitu Mbak Demin? Ya, wah, ini loh, Iya. saking menariknya, mungkin baik memang sampai keturah. Iya, Kak Mora, apa Iya. yang disajikan dongeng tentang kehidupan atau mungkin dongeng anak ini keberlanjutannya tentang ini ke depannya gimana Kak Mora? Kalau Kak Mora sih ya, kepinginnya setiap orang tua itu memiliki momen gitu ya, Iya. untuk mendongeng ke anaknya. Dongeng itu nggak harus apa ya, nggak harus selesai, tapi Iya, iya. ada kedekatan yang terbangun ketika orang tua itu mendongeng untuk anak-anak. Begitu Mbak Demin. Luar Iya. biasa. Nah, ini waktunya udah mepet, Kak Iya. Mora. Apa Iya. yang ingin jenengan sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah? Nah, tentang dongeng anak ini sekaligus penutup Kak Mora. Monggo. Oke Mbak Demin, nah anak-anak yang ganteng dan cantik yang luar biasa, mungkin kalau misalkan orang tua kita memang sibuk, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cerita-cerita yang berkualitas? Banyak ya, ada Sibi gitu ya, ada Budi gitu ya. Jadi ada buku digital, ada Let's Read gitu ya, kita akan menemukan banyak cerita-cerita yang membuat kita, meluaskan wawasan gitu, ada jendela-jendela yang terbuka gitu ya, ada banyak-banyak ruang yang bisa kita masuki dengan imajinasi kita, sehingga kita bisa tumbuh menjadi orang yang hebat. Iya, dan pastinya Kak Mora ucapkan dari Kak Mora pribadi dan sekaligus PPMI Malang Raya mengucapkan selamat milad yang ke-18 untuk PPMI. Dan semoga acara Silaknas yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 1, 2, 3 Mei berlangsung lancar, sukses, dan penuh keberkahan. Dan pastinya mohon doa dari semua pendengar supaya PPMI tetap istiqomah dalam dakwah kisahnya, bercerita untuk anak Indonesia dan anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bahagia. Terima kasih dari Kak Mora, terima kasih buat Mbak Demin, terima kasih dari Gasi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gosi. Kasih. Oh, kasih. Kasih itu Garuda Pancasila. Oh, kasih. Krek, krek, krek.